Kali ini kita akan membahas film drama komedi berjudul Ferdinand yang rilis pada tahun 2017. Film diawali dengan adegan di sebuah peternakan banteng dan tampak anak-anak banteng yang sedang bermain adu kepala. Namun ada seekor anak banteng bernama Ferdinand yang lebih memilih untuk merawat bunga dibandingkan bermain adu kepala seperti teman-teman lainnya. Ada satu anak banteng bernama Valente yang memiliki ambisi menjadi banteng terkuat agar bisa mengalahkan para matador di arena. Lalu ada anak banteng lainnya bernama Bones yang memiliki kaki yang sangat lincah dan juga guapo yang selalu mual ketika mendengar kata matador. Berbeda dengan yang lain yang berambisi ingin mengalahkan matador, Ferdinand tidak menyukai kekerasan dan hanya tertarik dengan bunga, sehingga ia pun sering dibuli oleh Valente. Tak lama setelah itu, muncul para banteng dewasa, yang diantaranya adalah ayah dari Ferdinand dan juga Valente yang sedang bertarung. Dan akhirnya, ayahnya Ferdinand yang memenangkan pertandingan tersebut dan terpilih untuk menjadi lawan matador di arena. Ayahnya Ferdinand lalu berpamitan dengannya dan berjanji akan mengalahkan matador tersebut dan segera kembali menemuinya. Namun di lain sisi, tampak Valente yang kesal dengan Ferdinand karena kekalahan ayahnya Valente dari ayahnya Ferdinand. Hari demi hari pun Ferdinand lewati sambil menunggu sang ayah yang tak kunjung kembali. Hingga suatu hari, Ferdinand melihat sebuah truk yang membawa ayahnya kemarin, namun ia tidak melihat ayahnya di sana. Ferdinand yang merasa sedih, lalu mencoba kabur setelah melihat ada celah dan para penjaga berusaha untuk mengejarnya. Namun Ferdinand akhirnya berhasil lolos setelah berlari ke stasiun dan masuk ke dalam sebuah gerbong kereta api. Tak lama setelah itu, Ferdinand pun akhirnya turun dan berjalan tanpa tujuan hingga ia tidak sengaja terpeleset ke sebuah jurang dan akhirnya ditemukan oleh seseorang. Keesokan harinya, Ferdinand pun bangun di sebuah gudang dan bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Nina yang terlihat sedang menenangkan Ferdinand dan berjanji akan merawatnya. Nina tinggal bersama ayahnya yang bernama Juan dan juga seekor anjing penjaga bernama Paco. Ferdinand tampak senang ketika Nina membawanya berkeliling sekitaran rumahnya yang memiliki bukit dengan banyak sekali bunga-bunga di sana. Kehidupan Ferdinand pun tampak lebih bahagia. Setelah pindah bersama keluarga Nina, mereka juga sering menghabiskan waktu bersama, seperti pergi ke festival bunga dan juga bermain bersama layaknya sahabat. Singkat cerita, Ferdinand kini akhirnya tumbuh menjadi banteng dewasa dan masih menjalani kehidupannya seperti biasa dengan keluarga Nina. Hingga suatu hari, ada festival bunga yang biasa selalu dihadiri oleh Ferdinand bersamaan dengan keluarga Nina. Namun, karena tubuh Ferdinand yang kini sudah cukup besar, ia pun dilarang ikut oleh Juan karena takut orang-orang di kota akan ketakutan melihat tubuhnya yang besar itu. Merasa sedih, Ferdinand pun berinisiatif untuk pergi sendiri ke kota demi melihat festival bunga yang diadakan di sana. Festival bunga di kota pun tampak meriah, dan Ferdinand juga akhirnya sampai di kota. Sesuai dengan perkiraan Juan, orang-orang di kota tampak kaget dan kebingungan melihat sosok Ferdinand yang sedang menyusuri kota tersebut. Hingga Ferdinand akhirnya bertemu dengan Nina, namun sialnya, ia malah disengat oleh lebah, yang menyebabkan ia tidak sengaja membuat kekacauan, hingga akhirnya ia harus ditangkap oleh para penjinak banteng. Nina yang mengetahui hal tersebut, hanya bisa pasrah dan sedih melihat Ferdinand yang diangkut oleh para penjinak banteng tersebut. Usut punya usut, setelah perjalanan yang cukup panjang, ternyata Ferdinand dibawa kembali ke tempat peternakan lamanya. Sesampainya di sana, ia dimasukkan ke dalam kandang dan bertemu dengan seekor kambing penenang bernama Lupe. Ferdinand juga kembali bertemu dengan teman masa kecilnya dan juga dua banteng baru yang bernama Angus dan juga banteng hasil eksperimen bernama Makwina. Ia juga bertemu kembali dengan Valente yang menyambut Ferdinand dengan sinis karena ia juga masih membenci Ferdinand atas masa lalu mereka. Ketika sedang tidur, Ferdinand tiba-tiba terbangun dan melihat ada 3 ekor landa yang sedang mencuri barang miliknya. Namun bukannya marah, Ferdinand yang baik hati malah membantu mereka untuk keluar dari tempatnya tersebut, dan sejak saat itu, mereka pun berteman.
Tak lama setelah itu, Ferdinand lalu memutuskan untuk kembali kabur dari peternakan tersebut. Namun ternyata pagar tersebut sudah diganti dengan pagar listrik, sehingga Ferdinand pun membatalkan niatnya tersebut. Keesokan paginya, peternakan tersebut kedatangan matador terkenal bernama El Primero yang sedang mencari banteng terkuat untuk menjadi lawan terakhirnya nanti sebelum ia pensiun. Para penjaga lalu mempersiapkan simulasi arena dan mengeluarkan semua banteng untuk diadu di arena tersebut. Semuanya tampak bersemangat menyerang matador tiruan tersebut, kecuali Ferdinand yang hanya berdiam diri di samping arena sambil melihat teman-temannya bertarung. Namun, karena performa para banteng yang tidak sesuai dengan ekspektasi El Primero, ia pun memutuskan untuk pergi dari arena tersebut. Selesai pertandingan, para banteng melihat Guapo tiba-tiba dimasukkan ke sebuah truk yang ternyata akan menuju ke tempat pemotongan hewan, karena pemiliknya merasa ia tidak bisa bertarung. Keesokan paginya, para banteng pun tampak berlatih semakin giat agar bisa dipilih oleh El Primero dan tidak berakhir di tempat pemotongan hewan seperti Guapo. Ketika sedang berlatih, Angus tampak berlari tanpa arah dan hampir saja menabrak seekor kelinci yang akhirnya berhasil diselamatkan oleh Ferdinand setelah ia menabrak Angus. Ferdinand lalu memperbaiki rambut Angus yang ternyata menjadi kendalanya selama ini, dan Angus pun akhirnya bisa melihat dengan jelas. Setelah itu, Ferdinand berencana mengajak kawanan banteng lainnya untuk kabur dari peternakan tersebut. Namun tentu saja, para kawanan banteng menolak ide dari Ferdinand. Dan hanya Lupilar yang setuju dengan ide tersebut setelah Ferdinand menceritakan tentang kehidupannya dengan Nina dulu. Malam harinya, Ferdinand lalu menemui para landak untuk meminta tolong kepada mereka agar mau membantu ia kabur dari peternakan tersebut. Satu-satunya jalan untuk kabur dari sana yaitu melalui pintu depan rumah pemilik peternakan. Namun sesampainya di dalam, Ferdinand melihat banyak tanduk banteng yang dipajang di dalam rumah tersebut, yang salah satunya ada tanduk milik ayahnya Ferdinand. Ferdinand akhirnya menyadari bahwa banteng-banteng yang selama ini dipilih untuk melawan matador pasti akan kalah dan berakhir dengan kematian. Ferdinand pun mengurungkan niatnya untuk kabur sendiri dan berencana untuk meyakini teman-temannya agar mereka mau ikut kabur bersamanya. Teman-temannya pun akhirnya yakin setelah Ferdinand memperlihatkan tanduk banteng yang ia bawa, terkecuali Valente yang malah marah-marah dan mengajak Ferdinand untuk bertarung. Pertarungan tersebut pun berlangsung sengit, namun harus berakhir dengan patahnya salah satu tanduk milik Valente. El Primero yang melihat hal tersebut langsung memilih Ferdinand sebagai lawannya nanti, dan Valente berakhir dengan dibawa ke tempat pemotongan hewan. Rencana kabur mereka pun masih tetap berjalan, namun Ferdinand memutuskan untuk menyelamatkan Valente terlebih dahulu. Sesampainya di tempat pemotongan, Ferdinand pun bertemu dengan Valente dan berusaha membujuknya untuk ikut kabur bersama dia dan teman-teman lainnya. Valente yang sudah pasrah akibat tanduknya yang patah sebelah, lalu menyuruh Ferdinand untuk pergi meninggalkannya di sana. Di tengah percakapan, Ferdinand lalu mendengar suara Guapo yang ternyata belum dipotong. Ferdinand pun hendak menyelamatkannya dari sana, namun ia tidak sengaja menyalakan sensor dan berakhir dengan Guapo yang hampir masuk ke dalam mesin tersebut. Hingga akhirnya Valente datang dan langsung menyelamatkan Guapo, lalu berakhir kabur bersama. Sesampainya di tempat peternakan, pemilik yang mendengar keributan tersebut lalu keluar dan hendak mengejar para banteng yang sudah dalam posisi siap kabur menggunakan mobil di sana. Aksi kejar-kejaran berlangsung sampai pagi hari, hingga akhirnya mereka terjebak di kemacetan dan memutuskan untuk berlari dan menaiki bus menuju ke stasiun kereta api dan kabur menggunakan salah satu gerbong di sana. Ferdinand yang mengetahui bahwa hanya ia yang ditargetkan, ia pun memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri agar teman-temannya tersebut bisa kabur dengan selamat. Ferdinand pun akhirnya berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke arena pertarungan. Berita tentang para banteng yang kabur pun disiarkan ke televisi, dan keluarga Nina yang mengetahui hal tersebut langsung berangkat ke arena untuk menemui Ferdinand. Tampak El Primero yang sedang bersiap-siap dengan seragamnya dan segera berangkat menuju ke arena. Ketika di tengah arena,
Tampak El Primero yang sudah siap untuk bertarung, namun Ferdinand yang tidak ingin bertarung, dan akhirnya harus dipaksa oleh para staf di sana. Hingga Ferdinand berlari ke arah El Primero, dan tidak sengaja mengambil kain merah milik El Primero. Keadaan pun menjadi berbalik, ketika El Primero yang tampak berperan menjadi seekor banteng yang menyerang, dan Ferdinand berperan seperti matador yang mengibas-ibaskan kain merah tersebut. Pertarungan pun berlangsung sengit, hingga pedang yang dihunuskan El Primero mengenai Ferdinand, dan El Primero hampir sama diseruduk oleh Ferdinand, namun ia mengurungkan niatnya tersebut. Karena ia sadar bahwa itu bukanlah jati diri sesungguhnya. El Primero pun hendak mengeksekusi Ferdinand, namun para penonton langsung bersorak agar membiarkan Ferdinand hidup, dan El Primero pun akhirnya mengurungkan niatnya tersebut. Tak lama setelah itu, Nina pun memasuki arena dan langsung memeluk Ferdinand. Tampak kawanan banteng lainnya juga sampai ke tempat arena dan memberikan hormat kepada Ferdinand berkat kemenangannya di pertandingan tersebut. Di akhir cerita, tampak Ferdinand beserta kawanan banteng lainnya akhirnya sampai di tempat Nina, dan mereka pun akhirnya bisa hidup bebas tanpa harus memikirkan tentang beban pertarungan lagi. Dan begitulah akhir cerita dari film Ferdinand. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.